Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama', Subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma khaliq, Subhanalladzi asra bi abdil lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriya min ayatina innahu as-sami'ul basir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad صاحب التسجيل والمراد والبراق والعلام ودفع البلاء والوباء والمراد على جسمه طاهرا مطهرا معدمون منورون من اسمه مكتوب مرفوع على كلام شمسها بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سن القليل وسيف الساقلين Ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad Ibni Abdillahi Ibni Abdul Muttalib bin Hasim Sayyidul Arab wal Ajab Nabiul Kharam Mahbubun Inda Rabbil Masriqan wal Maghriban Fayal Mustaquna Hidul Jamali Sallu alaihi wa sallimu taslimah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أبدي بها أمري، لا إله إلا الله أهل بها قبري، لا إله إلا الله أهل بها ودي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله ربنا وقنا كل شيء، لا إله إلا الله حبيب الإمام محمد رسول الله سيد المرسلين وسيد النبيين، لا إله إلا الله حبيب الإمام محمد رسول الله Sayyidul Mujahidin wa Sayyidul Sahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mustaghfirin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Abidin Abdul Awalin wal Akhirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah Miftahul Jannah babuhu ismu Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Miftahul babi rahmanillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibni Abdillahi al-Goyim bil hukulillah madzagat illah radhiyallahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya jamaah Kampung Keramat. Apa ini? Nangka.
khusus jamaah Majelis Taklim Keramat Nangka ya. Semuanya kaum bapak ibu, remaja, remaji, putra putri, encang-encing babeh, para tetangga, RT RW-nya, sesepuh kampung sini semuanya, insya Allah sehat selalu dan panjang umur. Sehat selalu dan panjang umur dan gak mati-mati. Ya, mati juga ya. Pokoknya sehat badannya, sehat jasadnya, sehat dohirnya, sehat hatinya, amin. Sehat pikirannya, sehat akalnya, sehat ibadahnya, sehat amalnya, amin. Sehat ilmunya, amin. Sehat rezekinya, sehat kantongnya, sehat isinya, amin. Uangnya banyak, amin. Uangnya loba, amin. Duitnya gak habis-habis, amin. Sehat iman dan Islam, dunia dan akhirat. Meninggal dunia husnul khotimah. Insya Allah ke surga semuanya ya. Para kiai, para alim ulama, para habaib, para asatid, wa asatijah, para masyaikh dan guru, wabil khusus yang barusan Habib Abdullah bin Soleh As-Segaf, Habib Muhammad Al-Atas, Ustaz Yusuf, Ustaz Usman, Ustaz Yahya, Ustaz Wawan, Ustaz Januar ya, dan para guru-guru di sini, insya Allah sehat semua, panjang umur barokah. Pokoknya ibu dan bapak insya Allah ke surga semuanya ya. Walaupun harudan, pokoknya ke surga semuanya. Alhamdulillah ibu dan bapak semuanya yang saya cintai, yang insya Allah dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad. Ya, hari ini kita bersyukur di hadapan Allah. Allah masih pertemukan kembali, Allah masih hadirkan kembali, Allah masih dudukan kembali, Allah masih pertemukan kembali di majlisnya yang bersanad, di majlis yang punya mata rantai dengan Nabi Muhammad, di majlis yang bersanad, di majlis yang punya mata rantai dengan para aulia Allah Ta'ala. Ini adalah anugerah Bapak Ibu, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini yang hadir adalah bukan orang-orang sembarangan. Ini yang hadir adalah bukan orang-orang sembarangan dan orang-orang terkhusus yang dihususkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang hadir adalah orang-orang pilih yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang hadir adalah orang-orang yang udah termaktub di Laihul Mahfuz tertulis, yang insya Allah ibu dan bapak khususnya jamaah masyarakat Keramat Nangka yang hadir di majelisnya Ustaz Januar, insya Allah semuanya akan dimuliakan Allah dunia sampai di akhirat, yang insya Allah akan dicintai oleh Allah dunia sampai negeri akhirat, yang insya Allah kita sama-sama gotong royong akan mendapatkan surganya di negeri akhirat, berkumpul dengan Nabi dan para wali-wali Allah dan orang soleh. Karena ini majlis yang selalu menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ini majlis yang selalu menceritakan tentang kemuliaan pewaris Nabi Muhammad. Ini majlis selalu menceritakan tentang kemuliaan orang-orang soleh. Biar kita kenal siapa Nabi Muhammad, siapa pewaris Nabi, siapa para aulia Allah orang soleh. Kalau kita ini majlis menceritakan tentang Nabi Muhammad, pewaris Nabi, para wali-wali Allah dan orang soleh, dan antum semua masih hikmat istiqomah di majlis ini, berarti semuanya adalah orang-orang yang bersanad. Berarti antum semuanya adalah orang-orang yang punya mata rantai dan kasih Allah, orang-orang pilihan. Siapa orang yang punya mata rantai dengan Nabi, pewaris Nabi, punya mata rantai sanad dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Nanti ibu dan bapak meninggal dunia, ya ruju minad dunya illa bil iman. Meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
nanti keluar membawa keimanan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, yadkhulul jannah, kita semuanya rame-rame gotong royong langsung dimasukkan surganya Allah Ta'ala bil gorisab, tanpa dihisab lagi. Kedua mata kita Allah udah haramkan pandangan-pandangan ancaman angkara murkanya Allah. Kedua mata kita Allah udah haramkan daripada pandangan ajab kubur, diharamkan pandangan siksa kubur. Kedua mata kita udah diharamkan pandangan pertanyaan kubur, man robuka, waman nabiuka. Udah gak ada lagi padang mahsyar, alam hisab, pijat, timbangan api neraka. Kenapa? Karena kita udah punya mata rantai sama Nabi Muhammad. Karena kita udah punya mata rantai dengan pewaris Nabi Muhammad. Karena kita udah punya mata rantai dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Mata rantai orang yang dimuliakan Allah. Kita punya mata rantai orang dicintai Allah, terdekat dengan Allah. Nanti kelak negeri akhirat alamatnya jelas, RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten lengkap. Ulaika lahum amanun tadun, akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju jalan siratal mustaqim. Siapa orangnya, siapa mereka, siapa manusia mereka? Walaupun mereka ini beragama Islam, tapi kalau tidak punya mata rantai dengan pewaris Nabi, tidak punya mata rantai dengan Nabi, pewaris Nabi, tidak punya mata rantai dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh, jangan mimpi untuk bicara surga. Semerbaknya surganya pun tidak akan tercium. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kekasihnya Allah Sayyidina Maulana Muhammad, beliau katakan dalam hadis, man mata walam yarib imam zaman, Nabiuna Muhammad mata maita jahiliyah. Siapa yang matinya tidak kenal imamnya, tidak kenal kiblatnya, tidak kenal arahnya, tidak kenal jalannya, tidak kenal tuntunannya, pegangannya, jurusannya, hamba-hamba tidak Allah kasih Allah, matinya seperti orang-orang jahiliyah alias nyasar. Kenapa bin? Sama Nabi Muhammad gak kenal, sama pewaris Nabi Muhammad gak kenal, sama para aulia Allah gak kenal, sama orang-orang soleh gak kenal. Sebagaimana sang Malik Allah Rabbul Jalal yang Allah firmankan, wahyukan kepada kasih Allah Habibullah Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana biaji amma fahuwa ber'ama wa dalan sabila. Siapa di dunianya buta di sini bukan buta kedua matanya, mapilin wa mapidin, tidak punya ilmu, tidak punya agama, ataupun mereka punya ilmu agama tapi tidak ada sanad dengan Nabi Muhammad. Walaupun dia punya ilmu, punya agama, tapi tidak ada mata rantai dengan Nabi, pewaris Nabi, maka kelak nanti di negeri akhirat mereka akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Untuk mencari jalan siratal mustaqim tidak akan ketemu. Untuk mencari surganya Allah gak ketemu. Untuk mencari Nabi Muhammad gak ketemu. Untuk mencari para wali Allah, orang soleh, bahkan kita punya keluarga besar pun tidak ketemu. Kemana orang tua saya, bapak saya, cangcing babe saya, kakek nenek saya, engkong saya, kemana? Gak ketemu. Loh kenapa? Kalau di dunianya gak ada mata rantai, wadolal sabila, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Inilah ajaran junjungan Rasul Nabi Muhammad. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad selalu menjabani, mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mengetok-ketok pintu, memberikan salam kepada nabi-nabi yang terdahulu. Gak pernah Nabi Muhammad selalu buang muka sama nabi-nabi yang terdahulu, gak pernah. Makanya Nabi Muhammad ini makarimil akhlak yang sangat mulia di hadapan Sang Malik Allahu Rabbul Jalal Jalaluh. Laqad kana lakum sesuatu hasanah. Para diri Rasulullah mempunyai suri teladan yang sangat baik di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad yang dicintai Allah, Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, kedua mata Nabi Muhammad tetap beliau memandang para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad beliau punya titel yang Allah berikan, di mana wangsit, di mana Jibril diberitakan oleh Sang Malik Allah Rabbul Jalal Jalaluh, diberitakan oleh Allah Ta'ala untuk mencari hamba yang dimuliakan Allah, untuk mencari hamba yang dicintai Allah, untuk mencari hamba yang terdekat dengan Allah. Dipantau oleh junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad dari jauh. Dilihatin mereka Jibril. Lalu
Nabi Muhammad memanggil Jibril, wahai Jibril, ta'ali Jibril, mari wahai Jibril. Ada apa hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Nabi Muhammad? Aku lihat engkau wahai Jibril, kenapa selalu bolak-balik muter-muter bumi ini dari timur dan barat, barat dan timur, timur dan barat? Aku dapat wangsit dari Gusti Allah Pangeran, katanya. Aku dapat perintah dari Gusti Allah Pangeran. Perintah apa wahai Jibril? Apa jawab Jibril kepada Nabi Muhammad? Wa qalatu masariki ardi maghribiha fal ajib abdulu minal Muhammad. Aku diperintahkan oleh Gusti Allah Pangeran putar nih bolak-balik bumi ini timur dan barat, barat dan timur. Adakah orang yang dimuliakan Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang terdekat dengan Allah selain panjenengan kanjeng Rasul Nabi Muhammad? Maka mereka Jibril geleng-geleng kepala. Gak ada selain kau wahai panjenengan kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Dan Jibril pun dapat wangsit, beliau masih mutar-mutar juga bolak-balik bumi ini diputar-putar timur barat, barat timur dibolak-balik. Dipanggil lagi Jibril sama Nabi Muhammad, kenapa engkau masih mengamandir wahai Jibril? Aku dapat wangsit lagi dari Gusti Allah Pangeran, wahai hamba pilihan Allah. Wangsit apa wahai Jibril? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad, wa golatu masariki arti maghribiha fal ajib min bani abi abdul min bani hasim. Aku suruh diberitakan Allah Ta'ala untuk bolak-balik bumi timur barat, maka aku dipertemukan keluarga pewaris termulia yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, kecuali dari panjenengan wahai junjungan Rasul Muhammad, pewaris Nabi Muhammad dari keturunan Bani Hasim. Makanya Bapak Ibu biar tahu, para habaib ini dibilangnya Bani Hasim, keturunan daripada kanjeng Rasul Habib Muhammad, keturunan daripada Bani Hasim. Makanya para habaib bin Alubait Itrati Nabi, beliau mengikuti datuknya kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Apa yang diikuti ini? Karena Nabi Muhammad beliau ada estafet untuk berjumpa kepada Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj. Para Nabi Muhammad punya titel dimuliakan Allah, dicintai Allah, terdekat dengan Allah. Bisa Nabi Muhammad langsung langsung kepada Allah Ta'ala. Bahkan bisa, nggak perlu lagi drivernya mereka Jibril. Nggak perlu, karena beliau punya titel udah terdekat dengan Allah Ta'ala. Nggak perlu datangin mengunjungi ketok-ketok pintu kepada nabi-nabi lain. Bisa. Makanya para habaib ada estafet wasilah wa ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah wa ibni Aminah wa sayyidati Khadijah Kubra binti Walid wa Isari wa sayyidina Fatimah Jalal Batur binti Nabi Muhammad wa sayyidina Hamzah wa Abbas wa dzurriyyati Mas'ud wa sahabat sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib. Terus para wali-wali Allah dikemari. Kenapa? Karena perjalanan Nabi Muhammad itu ada perintah dari Gusti Allah Pangeran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ta'ala wa taqul wasilah. Ya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala dan carikan estafet wasilah yang mengenai diri hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa estafetnya untuk berjumpa Allah Ta'ala? Kun maha Allah Ta'ala. Jadikanlah kita bersama Allah Ta'ala. Fa'ilam takun fakunu ma Allah Ta'ala. Jika kita belum mampu berjumpa dengan Allah, jika kita belum mampu berjumpa dengan jalan Shiratal Mustaqim, jika kita belum mampu berjumpa surganya Allah, carilah hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Siapa? Fa inna lahu yusuka ila wa in kuntu ma'ahu. Sesungguhnya para kasih Allah Nabi, sesungguhnya para kasih Allah pewaris Nabi, sesungguhnya para kasih Allah aulia Allah dan orang-orang saleh yang mengantar kita untuk berjumpa surganya Allah, yang mengantar kita untuk berjumpa jalan Shiratal Mustaqim, yang mengantarkan kita untuk berjumpa sang Malik Allah Rabbul Jalal wa ma'ahu minal anbiya Allah muslim. Jika kita selalu bergandeng dengan Nabi, jika kita selalu bergandeng dengan para aulia Allah, bergandeng dengan orang-orang soleh, bergandeng dengan orang yang cintai Allah, bergandeng dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, bergandeng dengan orang-orang terdekat dengan Allah, kampung keramat maka matanya merem meninggal dunia, begitu melek depan mata surganya Allah Ta'ala. Kampung keramat maka begitu merem melek depan mata junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Kampung keramat angka begitu melek
si Udin orang kampung Keramat Nangka lagi ngopi bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Begitu melek lagi, Mang Ucup orang kampung Keramat Nangka lagi makan nasi kubri bareng-bareng sama Rasulullah. Ustaz Yahya, Ustaz Wahwan, Ustaz Januar, Ustaz Rusman begitu melek sama juga lagi makan kelengkeng duku Palembang sama Rasulullah. Senang gak? Gembira gak? Bahagia gak? Pasti gak? Pasti. Orang yang cinta sama orang yang dimuliakan Allah, orang cinta sama orang terdekat dengan Allah, orang cinta sama orang yang dicintai oleh Allah. Ibu-ibu dan bapak Keramat Kampung Nangka ini nanti akan Allah berikan titel lahumul busra, lahumul busra, walahumul busra fid dunya wal akhirah. Akan dapat kegembiraan, akan dapat kesenangan, akan dapat kebahagiaan, kehidupan di dunia sampai kehidupan negeri akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fawzul azim. Tidak ada perubahan janji Allah Ta'ala. Yang demikian itu menang besar. Siapa orang yang kuat hubungan dengan Nabi ini? Kuat hubungan dengan pewaris Nabi, kuat hubungan dengan para aulia Allah dan orang saleh. Ibu dan bapak meremajalah, matinya husnul khotimah. Karena kuat. Makanya Nabi katakan asbatu ala sirati asaduku hubali Muhammad wa hubasabi. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim, kuatin kita sama Nabi, kuatin kita sama pewaris Nabi, kuatin kita dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan kuatan kita sama Nabi, dengan pewaris Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Antum semua meninggal dunia, ulaika lahum amanu muhtadun, akan ada keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Selamat dunia dan akhirat. Makanya Kampung Nangka ini kita jaga semuanya gotong royong. Jangan sampai tetangga kita, jangan sampai keluarga kita, jangan sampai tetangga kita, jangan sampai lingkungan RT kita, jangan sampai RW kita akidahnya yang belang-belang. Akidahnya jangan sampai yang ngalor ngidul. Akidahnya jangan sampai warawiri, bentang-bentong. Belok mariko, belok mariki, belok ke itu, belok ke dia, kedinya, ke dia, ke itu, ke dinya. Awarahum yang gak jelas. Seperti apa beb yang belang-belang, yang ngalor ngidul, ke itu, ke dinya, awarahum yang gak jelas. Sekarang sudah banyak macam-macam aliran akidah. Beb, bapak saya Islam beb, tapi pengikut aliran ISIS. Waduh, mau mecih pada dibom-bomin tuh. Iya gak? Para miring semua. Beb, masa Islam beb, tapi pahamnya paham Wahabiyah. Beb, anak saya Islam beb, tapi pahamnya paham Salafi. Salafi apa? Salah pikiran. Salafi pikiran. Keder ya. Beb, ponakan saya Islam beb, ngaku Nabi. Saya punya cucu Islam, ngaku Nabi Jibril. Saya punya mantu Islam beb. Kegiatan kayak gini beb, wah jadi maki sama mantu saya. Apa jawabnya? Bid'ah, syirik, musyrik, menakipan, tawasulan, selawatan, maulid Nabi, bid'ah, syirik, musyrik, pala lu bawa menyang. Ya. Emang alirannya apa lagi? Alirannya katanya MTA beb. Apa itu MTA? Majelis Tafsir Al-Quran. Wah, Al-Quran cakep. Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya namanya Sukino Asugiri Keno. Tahu gak antum Sukino? Itu ada yang di Solo itu. Jadi orang Keramat Nangka ini kalau mau pergi ke Solo, mau makan sate, harus hati-hati pasang antena, rem sedikit. Kenapa beb? Karena di sate Solo ada dihalalkan, satenya bukan kambing, satenya bukan kerbau, satenya bukan ayam, tapi satenya sate binatang kolbun alias binatang anjing gitu. Yang dihalalkan sama Sukino. Makanya ke Jawa Tengah bilangnya bukan Sukino, Asugiri Keno. Iya, asu kan binatang anjing, giri anak anjing, jadi Asugiri Keno namanya. Tapi orangnya udah meninggal dunia, sekarang pengikutnya banyak yang terpanggil hidayah, pengikut kita tidak ahli sunnah wal jamaah. Muncul lagi yang baru, kemarin viral di televisi,
Jadi orang keramat nangka ini nanti kalau mau pergi haji umroh jangan ke Madinah, jangan ke Mekah. Kemana Beb? Ke Indramayu, Al Jaitun, Panji Gumilang, bin Pela-Pela, bin Abu Debek. Ya, bin Pela-Pela, bin Abu Debek. Iya, Panji Gumilang itu. Mustahidin, Ustaz Utatan, nyolong dalam hutan dikejar-kejar sama orang hutan, diterkam sama setan. Ya. Iya, banyak. Nah seperti ini Bapak Ibu, jangan kaget. Ini tanda-tanda mau kiamat. Tanda-tanda akhir zaman sudah akhir, umur dunia mau ditutup sama Allah Ta'ala. Makanya ibu dan bapak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, si Otong nih, si Ucup anak buah nongkrong di sini di majlis yang dimuliakan Allah. Nanti ibu yang dicintai itu anaknya ketemu lagi di akhirat tuh. Anaknya bapaknya ketemu lagi di akhirat. Pamannya, bibinya ketemu lagi, ponakannya ketemu paman bibinya, kakek nenek ketemu cucunya, kakek neneknya ketemu lagi di akhirat. Kenapa? Karena kita punya keluarga besar, satu rumput, satu akidah wadah, tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Ibu dan bapak yang saya cintai, yang insya Allah dicintai Allah dan Muhammad. Islam ahli jamaah ini Islam yang soheh, yang punya mata rantai dengan Nabi Muhammad, yang cenderung hatinya al-mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad. Islam ahli sunnah jamaah ini yang cenderung hatinya yang punya al-mahabbah cinta dengan sahabat Nabi Muhammad. Islam ahli sunnah jamaah yang cenderung hatinya yang cinta dengan min ahli keluarga Nabi Muhammad. Islam ahli sunnah jamaah yang cenderung hatinya yang cinta dengan itrah juriyati Rasul Muhammad. Islam ahli sunnah jamaah yang cenderung hatinya yang cinta dengan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Kalau yang tadi itu bin Abu Debek, bin Pela-Pela, Islamnya Islam acak adui. Tahu gak acak adui? Gak jelas Islamnya. Beb, kenapa Beb sekarang banyak Islam kok belang-belang pada ngalor idul? Kan Nabi Muhammad udah ngasih wangsit buat kita. Beliau masih hidup. Ya, ngasih wangsit buat kita. Beliau masih hidup nih Bapak Ibu yang saya cintai. Beliau masih wangsit buat kita yang akan datang. Wahai penjenengan sahabatku, kata ashabi. Nanti setelah aku wafat meninggal dunia, engkau wafat meninggal dunia, nanti akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah yang belang-belang. Apa aja wahai hamba pilih Allah kanjeng Rasul Muhammad? Yang pertama adalah umat Yahudi ala wasapin firqah. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani sorokam ya Rasulullah Nasrani ala fitar wasapin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Bante Kosta, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada kodok-kodok. Banyak. Yang paling dasar kata Rasul Sayyidina Maulana Muhammad adalah umatku, kata Rasulullah. Umat Muhammad, bukan paling banyak umat Rasulullah yang belang-belang akidahnya di luar relku Nabi Muhammad, yang akidahnya belang-belang di luar relku perwalis Nabi Muhammad. Berapa Nabi Muhammad? Umat kumkam ya Rasulullah, umat Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Makanya Bapak Ibu ini mesti tahu nih semuanya. Banyak sekarang kiai ulama perahayu sering mengutarakan seperti ini. Cuman jarang-jarang juga. Apa aja ya Rasulullah 73 golongan aliran akidah yang belang-belang diutarakan oleh Rasulullah Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah, Mu'tazilah satu aliran. Yang ini beranak lagi nih, punya anak. Yang ini punya cucu lagi. Yang ini beranak lagi, cucu lagi. Kejurudei nih, punya anak. Siapa bib anak cucunya? Yang sekarang ditampakkan oleh Allah Ta'ala, dilihatkan. Ada LDI, ada Persis, ada Jalain, Ahmadiyah, Al-Jaitun, Ngaku Nabi, MTA, Ngaku mereka Jibril, anti selawat, anti maulid Nabi, anti tawasulan, anti menakipan, anti jarak ke makam wali Allah,
bid'ah, syirik, musyrik. Bid'ah, syirik, musyrik. Makanya kita ini harus punya fondasi ya. Gelasnya kosong diisi teh manis enak gak? Gelasnya kosong diisi kopi enak gak? Gelasnya kosong diisi bandrek enak gak? Gelasnya kosong diisi susu enak gak? Gelasnya kosong warna hitam. Apa ini? Jamu, apa kopi, apa coklat? Tuh, begitu diminum, taunya air got. Begitu diminum, taunya racun. Karena kita ini gak kenal di masalah akidah agama, nyebur masuk aliran si A, si B, si C, nyebur. Jadi kita ini punya ilmu amal ibadah, udah berbeda, mardut, latubal, ditolak sama Allah. Antum ini punya ilmu, antum ini punya ibadah, antum ini punya amal. Tapi mata rantainya pegangannya pas dengan Nabi. Mata rantainya pas pegangan dengan pewaris Nabi, dengan para wali Allah soleh. Walaupun kita punya kesilapan, kesalahan, kekurangan, baik ilmu amal ibadahnya, karena punya boncengan Nabi, karena punya boncengan pewaris Nabi, punya boncengan dengan para awliya Allah dan para soleh, insya Allah ada hilaf kesalahan kekurangan ilmu amal ibadah kita akan dimaafin sama Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Rasul Muhammad, sallallahu ala Habib Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi wa dawai. Ayo baca semuanya, keras suaranya. Abada dewa sifat. Ayo deh keras, semangat dong, udah malam nih, semangat. Alihi wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aliran yang pelan-pelan. Nabi katakan bagi mereka daulatan bahwa munafik wa minhum min ahli nar. Dia orang-orang munafik dan mereka adalah penghuni ahli neraka. Akhirnya sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, umat Islam yang mana yang bakal masuk surganya Allah Ta'ala? Cuma satu kata Nabi Muhammad, cuma siji, cuma stong katanya. Cuma hiji, satu hiji stong. Stong, tahu stong? Itu stong itu bahasa Madura.
artinya satu. Siji bahasa Jawa artinya satu. Hiji bahasa Sunda artinya satu. Wahid bahasa Arab artinya satu. Makanya ejaan Jakarta, Sunda, Madura beda. Kalau Jakarta alif patah, alif kasrohi, alif domang, AIO. Ya, kalau orang Sunda alif JRA, alif JRI, alif PSU, AIO. Kalau orang Madura alif patah, menang, alif kasrohi, ngening, alif domang, menang, nang-ning dong. Ya, iya makanya beda, tapi artinya sama ya. Seperti itu. Cuma satu yang mana ya Rasul Nabi Muhammad yang dakhula jannah udhul illa jannah firqaun umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Aduh mesti paham ini. Kalau nggak paham repot ini. Aduh. Ahli sunnah jamaah yang mana? Yang kayak antum nih, doyan selawatan, zikira, penakipan, tawasulan, jarakan wali Allah di bulan Ar-Rajab, di Saban, Isra Mi'raj, kalau kita merayakan. Inilah Ahlussunnah Jamaah adalah yang dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dan pegang antum semuanya Islam Ahlussunnah Jamaah yang minal kafah. Apa yang minal kafah? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Al-mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi Muhammad, cinta dengan min ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, yang cinta dengan itra juyati Rasul Nabi Muhammad, yang cinta para wali-wali Allah, yang cinta dengan orang-orang soleh. Udah 1.000.000% dah. Insya Allah orang kampung Keramat Nangka semuanya husnul khotimah. Enak amat dia, surga dibeli dengan ilmu amal ibadah, sedangkan dia benci maulid Nabi. Enak amat dia, surga dibeli dengan ilmu amalnya, sedangkan dia nggak kenal Nabi Muhammad. Nggak bisa. Selalu ada Nabi Muhammad. Ini pada gerahan ya, harodang. Terusin kan nih? Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah. Beliau ada estafetnya, ketok-ketok pintu, gedor-gedor pintu, memberikan salam. Di langit ke-1 beliau ketemu Nabi Allah Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau ketemu Nabi Yahya Isa. Di langit ketiga Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang bisa berdialog dengan Allah Ta'ala tapi nggak bisa berjumpa dengan Allah. Ada kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Apa sombongnya? Wahai Jibril, saya udah bisa berdialog dengan Allah Ta'ala. Perlihatkanlah sang Khalik Allah Rabbul Jalal. Kalau engkau pengen lihat sang Khalik Allah Ta'ala, wahai Musa, kau Idris, kau Biu, kau duduk katanya. Di mana? Tuh di Gunung Tursina. Tiba-tiba beliau duduk, beliau itikaf, beliau berderajat ingin berjumpa dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa ketakutan dia. Tiba-tiba gunungnya bergerak, meledak, hancur. Nabi Musa lari terbirit-birit. Nabi Musa lari kencang, ketakutan. Dipanggil Jibril, wahai Musa, kenapa kau lari terbirit-birit? Kau mundur, kau menjauh, kau ketakutan. Aku takut, wahai Jibril. Apa yang kau takutkan? Itu gunung meledak tuh. Itu gunung hancur. Kayaknya kena ketiban gunung saya Jibril. Baru lihat gunung aja udah ketakutan. Bagaimana untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala? Nabi Musa gak bisa. Yang gak bisa bukan hanya Nabi Musa yang berjumpa sama Allah Ta'ala. Semua para nabi-nabi yang antum kenal 25 nabi, yang antum kenal 24 nabi, banyak para nabi-nabi, 124.000 nabi-nabi, semua tidak ada yang bisa berjumpa dengan sang Khalik Allah Rabbul Jalal. 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bisa memboborkan, mendobrak surganya Allah Ta'ala. 313 orang Rasul, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah. 313 orang Rasul, tidak ada yang bisa mendobrak, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Semua berbonjong-bonjong, semua mendekati gerbang surga Allah Ta'ala. Maju Nabi Allah alaihissalam, begitu melihat pintu gerbang surga, la ilaha illallah, pintu jannah babu ismu, nama saya Adam, Rasulullah nggak ada. Maju lagi Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah, pintu jannah babu ismu Yahya,
Wah, Isa Rasulullah nggak ada. Maju lagi Nabi Daniel, Nabi Yakub, Nabi Ilyas, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Su'aib, Nabi Musa. Semua 124.000 nabi-nabi, 313 orang rasul. Tidak ada namanya yang terpampang di gerbang surga Allah kecuali hamba pilihan, kecuali hamba terkhusus, kecuali hamba yang dicintai Allah, kecuali hamba itu dekat dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bital jannah babu ismu Muhammad Rasulullah, ismu Muhammad Rasulullah, ismu Muhammad Rasulullah. Namanya Muhammad Rasulullah. Akhirnya para nabi nyariin tuh, mau ke surganya Allah nyariin. Nyari siapa? Nyari namanya Muhammad. Ya, lihat nabi-nabi lain ngejejer semua di mimbar-mimbar kursi, mimbar nuri Allah, mimbar nuri Kanjeng Salam. Tiba-tiba di tengah-tengah ada tulisan lapatnya Ismu Muhammad nuri Allah Ta'ala. Kata nabi-nabi lain, ini kali ini orang ini yang bisa membuka surganya Allah Ta'ala. Siapa? Nabi Muhammad gitu. Siapa? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, untuk bisa gak buka surga? Selain Nabi Muhammad, si Toing bisa gak surga? Bisa. Ini rumahnya rumah si Pengki. Ada orang lain datang. Siapa? Si Prengki. Tapi keluarga kampung keramat angka. Ini si Prengki menyolong boy aja nih ke rumahnya si Pengki ya. Misalnya, ini siapa ini? Bisa Januar ya? Masuk ke masa Januar misalnya, si Prengki, wala assalamualaikum, wala permisi, wala sepada, jalan nomboy, atau didobrak pintunya. Ustaz Januar ngamuk gak? Dipanggilin Jawar Betawinya. Wih, golok nih. Orang mana lo? Hah? Lo beli, gue jual. Lo jual, gue beli sama gue. Hah? Ini golok nih. Iya gak? Ini golok nih. Tuh, apalagi tadi ada pantunnya tuh. Karena bilang sama aja mana. Itu ngomong pantun lagi. Iya gak? Pantun lagi apa pantunnya? Hah? Jadi lupa pantun. Iya. Pantunnya apa? Iya. Buah bit, buah kentang. Ditambah lagi buah kecapi, buah kedong. Habib datang, ngopi dulu dong. Iya, ngopi dulu. Paham gak ada ngomong tadi? Kalau kita nggak kenal Sohibul Bait, nggak kenal tuan rumahnya, wala permisi, wala assalamualaikum, jalan boy, nggak bisa masuk. Antum ini pengen masuk SMP nggak ada ijazah SD bisa gak? Pengen masuk SMA nggak ada ijazah SMP bisa gak? Pengen kuliah nggak ada ijazah SMA-nya bisa gak? Nah, pengen jadi sarjana ya kan? Tapi kalau modal ijazah SD bisa SMP, punya ijazah SMP bisa SMA, punya ijazah SMA bisa kuliah, baru sarjana. Nah, ijazah kita ini apa? Urusan akhirat adalah syafaatnya Sayyidina Maulana Muhammad. Ini si Toing ini pengen nyolong boy ke surganya Allah Ta'ala. Pret. Iya, mana bisa orang kenal Nabi nggak perlu salib. Makanya Ustaz Januar kita doain biar panjang umur. Ustaz Yahya kita doain panjang umur. Ustaz Wawan kita doain panjang umur. Ustaz Usman kita doain panjang umur. Pokoknya guru-guru sini, para kiai, para alim ulama, kita doain panjang umur. Karena nih guru-guru ini nih guru-guru sohe nih, punya mata rantai antum. Antum di sini punya mata rantai, yang punya majlis maulid punya mata rantai. Nah, mata rantai ini biar kuat, jangan putus ya. Nabi katakan orang keimanan kuat kepada sang Maulid Allah Rabbul Jalal dan kuat kepada Guru Muhammad seperti memegang bara api yang panas. Siapa yang sanggup megang bara api? Ayo tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan, ayo. Hah? Sanggup gak? Ini peribahasanya nih. Kalau antum gak kuat bara api, megang bara rokok. Megang, kalau bara api, Rasulullah bilang bara api. Di telapak tangan kita, bara api itu panas, tapi gak dilepas. Tetap dia dipertahankan alas meta banget. Gak bilang adu-aduan, gak bilang au panas-panas, enggak, pegang terus. Bila perlu bara apinya sampai padam di telapak tangan kita.
berarti iman antum akmal sangat sempurna di jalan Allah. Maksudnya apa? Tahan bantingan, yang sampai kita terdengar ucapan-ucapan yang beracun, mengucapkan omongan-omongan beracun, memutuskan antum dengan Muhammad kayak orang anti maulid Nabi, bahasanya bid'ah, syirik, musyrik, ya gak? Ratipan syirik musyrik, tahlilan, yasinan, makan syirik musyrik, jarak makam wali Allah syirik musyrik. Antum jangan denger itu, biar mendarah daging. Karena kalau antum terputus hubungan dengan Nabi, terputus hubungan dengan pewaris Nabi, terputus hubungan dengan para wali Allah soleh, berarti katanya abtar, terputus segala kenikmatan dunia dan akhirat, terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan mustaqim, dan matinya bukan husnul khotimah, matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Itulah perkataan Imam Al-Haddad radhiyallahu taala, katakan nanti orang Islam ini akan ada dua pilihan. Yang pertama matinya orang Islam husnul khotimah, yang kedua matinya suhul khotimah. Yang suhul khotimah ini orang Islam yang tidak punya mata rantai dengan Nabi Pewaris Nabi. Yang husnul khotimah, antum inilah yang punya mata rantai dengan Nabi. Insya Allah husnul khotimah, karena ajaran Nabi Muhammad. Akhiratu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, didampingi malaikat Jibril. Tapi Jibril mundur. Ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, kenapa kau mundur? Dari langit 1, 2, 3 sampai 7 antama ya Jibril. Kenapa kau tidak mau bersamaku lagi Jibril? Apa jawabnya Jibril? Wahai hamba pilihan Allah, wahai hamba kekasih Allah, wahai hamba yang dimuliakan Allah, wahai hamba yang dicintai Allah. Andai kata anak mahaku bersama engkau wahai Muhammad, kata Jibril, badanku akan kebakar, badanku akan hangus, badanku akan meleleh. Kenapa wahai Jibril? Karena engkau adalah nur ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Tuh bayangin, ini warnanya apa nih? Ini warnanya apa nih? Ini warnanya apa nih? Ini warnanya apa nih? Mata antum merem aja lah, merem lah. Ini warnanya apa nih? Merem, mata antum merem. Ini warnanya apa nih? Hah? Ini warnanya apa nih? Merem. Habib lagi megang apa nih Habib nih? Hah? Koreksi, mata antum merem. Kenapa antum bisa mengatakan hijau, kuning, merah, kelabu? Kenapa bisa antum bisa kenal tuh si Ucup namanya tuh si Toing, ini si Pengki? Kenapa coba? Kalau mata kita merem, nggak bisa kita nebak si Ucup, si Pengki, merah, kelabu, nggak bisa. Berkatnya nurnya Habibuna Muhammad. Bayangin, hebat ya. Qad ja'akum minallah nurullah, qad ja'akum minallah nurullah. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, wal kitabul mubin, kitab yang terangkan. Itu Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berbicara. Sallu ala Nabi Muhammad. Antum kenal Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kenal surga dari siapa? Kenal Islam dari siapa? Kenal iman dari siapa? Yang nuntun kita ke surga siapa? Yang memberikan syafaat siapa? 124.000 nabi-nabi, Bapak Ibu, tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Cuma segelintir orang doang, sedikit. Tetap orang-orang jahiliyah yang banyak berhala lagi, patung lagi, api lagi. 313 orang Rasul tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Yang banyak berhala lagi, patung lagi, api lagi, cuma segelintir orang bukan Islam. Lahir hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad. Itu belum ada Islam tuh, patung hancur, berhala hancur, api pun padam, baru lahir Muhammad. Dewasa Rasulullah SAW. Akhirnya sekarang jazirah Arab jadi pengikut, jadi penghuni agama Islam. Tapi ini mau kiamat ini. Nanti akan bermunculan lagi terjadi dia. Makanya ibu dan bapak nanti kalau pergi haji umroh jangan kaget kalau ada perempuan keteknya kelihatan. Jangan kaget kalau jamaah lagi umroh bib, saya umroh bib. Masa di Mekah ada perempuan lagi kudungan begitu keteknya kelihatan. Yang pakai kudungan begitu pahanya kelihatan di kuliah. Yang laki pada melek semua, matanya melek. Kenapa segitu? Karena udah akhir zaman sudah akhir. Di Saudi udah bikin perjudian terbesar.
di Saudi udah bikin pelacuran terbesar sekarang. Nanti merambat ke Mekah hidup Madinah, akan buru-buru udah pergi haji umrah dah. Tapi kok bisa begitu, Beb? Tanda-tanda akhir zaman sudah akhir. Dan di Mekah sudah mencukupi kelima. Nabi katakan la taqmusa, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah di Masjidil Haram Mekkatul Karamah wa Madinah Rasul kalau belum mencukupi kelima ini. Apa? Yang pertama, kalau belum ada gunung menjulang tinggi. Sekarang udah gunung menjulang tinggi. Yang kedua, Ka'bah udah nampak bayangan lagi tersinar matahari. Yang ketiga, gunung pada bolong sekarang digolongin di terowongan. Ini Rasulullah tuh kita manjur nih. Yang keempat, hujan salju. Yang kelima, tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang ya Allah penuh dengan padang pasir. Sekarang rumput hijau, padang pasir hijau, keluar rumput, sungai mengalir, gunung batu keluar curug-curug sekarang. Sayuran berlimpah, sayuran kol, wortel, kol, bermacam-macam, tomat, cabai berlimpah. Buah-buahan tuh dikasih limpah Allah Ta'ala. Apa? Tomat, buah alpukat, buah nanas, buah rambutan, buah kelengkeng, buah apalagi durian. Semua buah ada di Indonesia. Anak pikir mungkin yang ada di Mekah adalah buah jengkol sama pete. Cukup Indonesia yang punya. Tapi ini bukan jengkol pete lagi, buah. Pohon jengkolnya ada di Mekah, pohon petenya ada, bahkan buahnya pun nongol. Subhanallah. Nabi Muhammad anjur, wa ma yatiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa dikatakan oleh Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsunya. Nabi Muhammad adalah wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah, dan beliau adalah asbatu daripada risalah yang Allah, Quran yang berjalan. Walladzi hana ilaika bil kitabi Quran wa haq. Apa yang kami wahyukan kepada kanjeng Rasul Muhammad, itulah pegangan kita, Al-Quran yang benar ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nanti kelar masih banyak pelacur-pelacur pada ke Mekah Madinah. Dajjal keluar, digoncangkan 3 kali sama Allah Ta'ala buminya Mekah Madinah. Orang Islam munafikin, orang Islam musyrikin terkucar kacir keluar dari Mekah Madinah, dibersihkan lagi sama Allah Ta'ala kota suci Mekah Madinah. Ya Rasulullah, kata sama Nabi, kenapa mereka pada kabur? Kenapa mereka pada terbibir keluar dari kota suci Mekah Madinah? Mereka jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya antum ini nanti kalau imannya kuat, kalau di Mekah lagi gempa, itu antum di Mekah Madinah dapat keluar. Itu emang dibersihkan salah. Mereka jadi pengikut Dajjal. Makanya sekarang udah Dajjal udah siap-siap keluar. Makanya fitnah Dajjal, fitnah dom sekarang udah munculan, udah nyebar di mana-mana daerah ya. Makanya antum ini biar kuat ya. Pokoknya ikuti para habaib dan ahlul bait, ikuti para kiai alim ulama kita, guru-guru kita yang soheh berakidah Islam al-sunnah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Akhirat tuh ibu dan bapak Nabi Muhammad berjumpa sama Allah Ta'ala. Cuma panjang saya ngomong ini. Sampai subuh aja kita ya di sini ya. Mungkin nginep aja, nginep dah di sini dah. Ya kan, tadi istirahat dulu makan kebuli, tampil lagi di sini. Ya kan, antum coba tidur dong ya. Bib, anak saya sekolah bib. Anak saya enggak kan besok kan spray ya di sapu ya. Sampai subuh aja dah kita dari subuh ya. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad berjumpa sama Allah, permisi lagi. Apa permisinya? Memberikan salam. Apa salamnya? Nabi Muhammad yang kita sholat 5 waktu. Ikuti sama-sama. Astayatul. Terus dong. Astayatul mubarakatul salawatul batulillah assalamu alaika Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam Salihin. Ashadu an la wa ashadu anna Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Salam kebagusan, kebaikan hanya milikmu ya Allah. Allah pun memberikan salam kepada Muhammad. Iya kan? Apa? Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya berkahnya akan tetap kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa ala bisolihin, antum di hamba-hamba soleh yang selalu istiqomah bersambung dengan Nabi Muhammad. Makanya antum ini biar istiqomah ya. Yang tinggalin sholat 5 waktu. As-sholatul miratul mu'minin. Sholat itu perjumpaan antum dengan Allah. Sholat itu perjumpaan antum dengan surganya Allah. Sholat itu
perjumpaan antum dengan jalan siratal mustaqim. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus sampai subuh Ustadz Januari udah di sini, berarti tanda aba-aba. Ya, tanda aba-aba. Nabi sallallahu alaihi wa mudah-mudahan kita semua yang hadir, insya Allah para kiai, para ulama, para asatid, para habaib semuanya sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah kampung Keramat Nangka ini dalam lindungan Allah Ta'ala di dunia akhirah, menjaga agama dunia sampai di akhirat. Yang sakit insya Allah penyakitnya diangkat Allah Ta'ala, menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ini anak-anak kita nih ya, turunan kita, si Otong, si Toing, si Ucup, semuanya nih insya Allah jadi putra berjuang soleha. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, ahli taqwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli sholat. Anak turunan pencinta Nabi Muhammad, anak turunan pencinta min ahlul bait keluarga Muhammad, anak turunan pencinta para aulia Allah, cinta min atratin Nabi Muhammad, cinta dengan orang-orang soleh. Insya Allah putra putri kita juga disoleha, dijadikan anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Duniawi Allah berikan keberkahan, dan dijauhkan orang-orang zalim yang fitnah, yang munafik. Dan insya Allah kita semua dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, dikuatkan iman Islam kita di jalan para wali Allah dan orang soleh. Dan insya Allah sampai ajal tiba. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ini nyawanya mahal, kita punya nyawa ya mahal. Duit hilang bisa cari, sepeda motor hilang bisa cari ya, rumah kebakaran kita bisa bangun lagi. Nyawanya hilang, antum beli di mana? Di pasar apa di material? Apa di toko? Makanya nyawa ini berharga nih, mahal harganya, gak ada nilainya. Gak bisa dihargai dengan rumah, harta benda. Makanya nyawa ini kita jaga baik-baik. Nyawa kita jaga baik-baik. Kedua mata, ujung-ujung, umbul-umbul, sari kaki kita jaga. Antum langkahnya ke tempat yang baik, pandangan matanya mandang yang baik-baik, tangan menggenggam memikat baik-baik, makanan minuman kita makan minuman yang baik-baik. Kalau kita menjaga semuanya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Rabbi wa bahna bi barakatihim, wa dinal husna bi hurmatihim, wa abidna bi darajaatihim, wa muhabati minal fitani. Allahumma barik lana fi saban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi saban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Allahumma tim lana bil Islam wal iman. Allahumma tim lana bil Islam wal iman, wa tim lana khair wa sa'adah, wa tim lana bil husnul khatimah, wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma inna bil iman wa aminna bil iman, wa sarra bil iman wa hajjanna ma iman. Allahumma sabitna bi qulubina bil iman, wa tim lana bil jinni bil iman, wa ahridna min dunya ma iman, wa ahridna min dunya bi nuril hidayah, wa ahridna min dunya bi nuril hidayah, wa ahridna min dunya bil husnul khatimah, wa ahridna min dunya bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana taqabbal bina innaka samiul alim wa tawwabur rahim. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gobol gobol wala peminggu mobil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.